istilah hukum adat di Bali diperkenalkan tahun 1932. Oh, jadi 5 tahun setelah diakui lah. Jadi ya, 5 tahun sesudah istilah hukum adat itu diakui oleh pemerintah kolonial Belanda. Apa jejak yang bisa mengatakan bahwa di Bali itu diperkenalkan tahun sekian. Kerancuan seperti ini bukan bertahun-tahun yang dilewati oleh masyarakat. Bukan berpuluh-puluh tahun, tetapi mungkin beratus-ratus tahun. Berabad-abad lah ya. Ya, itu. Tetapi karena pada zaman itu orang taat asas, itu tidak taat aturan. Halo sahabat weekend. Halo sahabat weekend, ketemu lagi dengan saya Wisnu Murti. Halo sahabat weekend, ketemu lagi dengan saya Wisnu Murti. Hari ini kita akan ngobrol santai dengan seorang tokoh, pakar yang mendalami dan menekuni hukum adat di Bali. Profesor Dr. Wayan P. Windia, SH, MSI. Selamat datang Prof. Lengkap. Nah, beliau ini adalah suhu saya dalam banyak hal. Gimana Prof? Kabarnya Prof? Ya, Astungkaro baik. Sehat yang penting. Tapi sehat-sehat, orang seusia gini ya begini. Sehat. Ya, tapi masih lumayan lah. Tetap seperti yang dulu. Kegiatan Prof sekarang apa Prof? Lebih banyak di kampus. Ya. Sebab memang kita kita atur bahwa kan kerjanya di Fakultas Hukum UNUD. Sehingga Fakultas Hukum UNUD UNUD mesti ditempatkan sebagai prioritas pertama untuk segala urusan. Iya. Sesudah itu baru yang lain. Nah, dalam hubungannya dengan kegiatan di kampus ya nomor 1 penelitian, nomor 2 mengajar, nomor 3 pengabdian. Menikah kan aja. Tri Dharma ini harus jalan. Swadharma sebagai seorang guru besar. Nah, kali ini kita mau ngobrol sedikit Prof tentang adat gitu. Jadi istilah adat ini sangat melekat lah dalam kehidupan keseharian kita. Apa sih sebenarnya adat itu, Prof? Adat itu kebiasaan. Ya. Adat itu ya tradition. Bahasa Inggrisnya. Ya. Bahasa Indonesianya ya tradisi. Itu. Tradisi yang seperti apa yang masuk kategori adat. Karena tradisi itu atau kebiasaan itu kan macam-macam. Yang dikategorikan adat itu ada hubungannya dengan rentang waktu. Kalau kebiasaannya 1 minggu, 1 bulan itu belum patut untuk dinaikkan pangkatnya menjadi adat. Kalau adat ini kan ada unsur kebiasaan yang diwarisi secara turun-temurun oleh masyarakat tertentu. Masyarakat ya, bukan orang. Bukan. Beda ya. Masyarakat tertentu. Jadi komunitas ya, komunal yang bisa membuat bahwa sesuatu itu menjadi adat. Ya. Kalau sendiri itu ada, apakah ini mungkin tidak begitu lazim yang dikenal dengan sebutan Swadreste? Napi Swadreste? Ya, kebiasaan sendiri. Oh, kebiasaan sendiri. Itu beda dengan adat. Ya, kalau ini kan sudah
komunitas ini, masyarakat komunal yang mempertahankan. Ya, jadi yang dianggap sebagai sesuatu pedoman kira-kira begitu. Ya. Adat kebiasaan yang berjalan. Nah, ini dah pentingnya waktu yang menentukan apakah dia diterima atau ditinggalkan. Kalau ditinggalkan berarti kan bukan adat. Iya. Kalau diterima secara terus menerus atau turun temurun, nah itulah adat. Iya. Dia menjadi keteraturan, bukan aturan. Adat itu keteraturan, bukan aturan. Bukan, karena aturannya sendiri kan tidak jelas. Gitu. So kalau kita nyebut aturan, berarti lembaga yang membuat jelas, tata cara pembuatannya jelas, bentuknya juga jelas, apakah tertulis atau tidak tertulis. Kan pada umumnya aturan kan tertulis kan. Tetapi kalau adat serba tidak jelas, yang jelas ditaati. Makanya disebut kelompok keteraturan. Tetapi, ada aturan, ada keteraturan. Oke. Nah, berarti kalau kita bicara adat, kita bicara keteraturan. Bukan bicara hukum. Bukan bicara aturan. Hukum dalam atau termasuk aturan hukum dalam artian hukum formal. Tetapi di Undang-Undang Dasar 45 pasal 18 ya. Itu kan negara mengakui. Apa maksudnya itu? Adat istiadat yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Iya, mengaku. Ini agak panjang ceritanya. Iya. Karena yang merancang Undang-Undang Dasar itu sesungguhnya kan ahli-ahli hukum adat. Iya. Sehingga beliau itu memahami bahwa selain aturan, ada keteraturan yang harus tetap dihormati dan berlaku dalam gitu. tatanan kehidupan masyarakat masing-masing kan gitu. Sudah itu siapa antara lain R. Supomo kan. Makanya semangat Undang-Undang Dasar 45 itu kan semangatnya kekeluargaan. Iya. Karena yang merancangnya ahli-ahli hukum pada zaman itu hampir semuanya hukum adat. Oh gitu. Jadi ikut mewarnai lah ya. Oh iya. Oke. Nah sekarang Prof, dalam konteks Bali, ya mungkin juga daerah-daerah lain ya, tetapi yang saya lihat Bali ini sangat kental dan masih sangat kuat gitu dalam bicara tentang adat, sehingga muncul kemudian desa adat, hukum adat dan seterusnya. Gimana itu ceritanya, Pak? Persoalan adat itu kan bukan hanya persoalan Bali. Iya benar. Cuman istilahnya berbeda-beda. Ada Kalau kita bicara istilah hukum adat lagi, itu pertama kali diperkenalkan tahun 1892. Oleh seorang peneliti Belanda namanya Snok Hurgronje. Walaupun sudah diperkenalkan tahun 1892, tetapi tidak serta-merta diakui oleh masyarakat ketika itu. Sesudah ditemukan, kemudian dipopulerkan oleh ahli hukum adat juga yang lebih junior dari Snok Hurgronje ini, namanya Van Vollenhoven. Nah, sesudah itu perlu waktu dari 1892 sampai 1927. Berapa tahun itu? Baru istilah ini diakui oleh pemerintah kolonial Belanda. Istilah adat itu? Hukum adatnya. Berarti hukum adat itu sebenarnya baru ada baru diakui. Iya.
tahun 1927. Tetapi ditemukan 1892. Itu tinggal. Silakan Prof Wisnu yang hitung. Ya. Jadi membutuhkan waktu yang panjang lah. Ya, sesuatu itu untuk bisa menjadi katakanlah kebiasaan yang tadinya dianggap bukan aturan gitu ya. Ada berjalan, keteraturannya ada, tapi namanya berbeda-beda. Gitu. Ada kadang-kadang disebut hukum pribumi, kadang-kadang disebut hukum bagi mereka. Yang dimaksud mereka di sini adalah golongan bumi putra itu. Ya, yang kalau dibalik kelasnya Wayan Windy. Ya. Tapi kalau nggak salah, Prof, saya dengar masyarakat adat itu kan mengenal istilah apa namanya itu pengabehan kayak pengider-ider satu pengabehan gitu ya, apa tuh? Itu dalam struktur pemerintahan. Zaman Bali kuno itu kan itu aturan juga itu. Ya, itu dah. Jadi sebelum ada istilah hukum adat ini, istilahnya bermacam-macam, termasuk itu. Ini kita bicara di Hindia Belanda. Di Bali nasibnya sama saja. Gitu. Hukum adat belum dikenal di Bali. Zaman itu. Nah, yang dikenal apa? Dreste, game, geguat, gaweng-gaweng, berarem, itu, tunggul, itu istilahnya ramai seperti itu, tetapi maksudnya sama. Yang dimaksud adalah keteraturan dalam masyarakat. Tetapi itu kan ada yang tertulis juga. Sebagian kecil. Ya, cuman sebagian kecil. Sebagian kecil. Nah, kalau istilah hukum adat di Hindia Belanda diperkenalkan tahun 1892 gitu, dan diakui tahun 1927, istilah hukum adat di Bali diperkenalkan tahun 1932. Jadi 5 tahun setelah diakui lah. Ya, 5 tahun sesudah istilah hukum adat itu diakui oleh pemerintah kolonial Belanda. Apa jejak yang bisa mengatakan bahwa di Bali itu diperkenalkan tahun sekian? Nah, sekitar sebelum tahun 1930 ada seorang amtenar. Amtenar itu semacam pegawai negeri Belanda yang bertugas di Bali. Itu namanya Victor Emmanuel Koren. Victor Emmanuel Koren ini sesudah bertugas beberapa lama di Bali, kembali ke Belanda, melanjutkan studi S3-nya di Leiden. Penelitiannya di Bali. Nah, kemudian hasil penelitiannya diterbitkan dalam bentuk buku. Judul buku itu Het Adat Reh van Bali, atau Hukum Adat Bali. Nah, inilah yang saya anggap tonggak awal mulai dikenalnya hukum adat Bali. Karena sebelum itu dalam kepustakaan yang terbilang tua itu tidak ada istilah ini. Baru sesudah disertasinya diterbitkan, baru ada istilah ini. Judul aslinya Het Adat Reh van Bali. Buku itu sudah diterjemahkan terakhir pada zamannya Prof Bakde sebagai rektor. Gitu. Diterbitkan oleh Unut Press. Judulnya ya Hukum Adat Bali. Ada 2 jilid. Agak tebal. Ya, dan sekarang kan banyak sekali yang merujuk
koron ini dalam seolah-olah menjadi kitab suci. Kitab suci ketika bicara hukum adat ya. Iya. Iya. Nah, itulah yang dipakai semacam landasan atau apa? Bahwa istilah itu baru ada ya. 1932 sesudah hasil penelitiannya diterbitkan. Nah, kalau memang istilahnya baru ada saat itu, kalau kita bicara Bali, adat Bali sebelumnya bentuknya kayak tadi itu ya? Iya, yang ada geguat, ada dreste, ada awig. Jadi awig itu juga termasuk hukum adat Bali yang sebelumnya. Oke. Nah. Kemudian Praram. Tunggul. Iya. Sesudah itu apa lagi istilahnya? Tunggul, awig, Praram, geguat. Ya itu sekitar 5. Ya. Itu. Nah setelah diperkenalkan ini posisi istilah tadi itu dikemanakan gitu? Nah disinilah rancunya. Rancu yang mana hukum adat Bali, yang mana tunggul, yang mana aweg-aweg. Iya. Berdikit kan muncul persoalan seperti itu. Iya benar. Ada lagi istilah lainnya paswara. Ya. Ada paswara macam-macam lagi. Ada titiswara, ada pasuwara, ada paswara. Gitu. Oh beda. Tulisannya kalau bahasa Maduranya macam-macam. Tapi maknanya sama. Sama. Oh gitu. Itu ada aturan yang dibuat oleh penguasa. Penguasa itu bisa raja, bisa juga pemerintah kolonial Belanda. Atau pada zaman itu semacam bupati yang dikenal dengan sebutan residen. Salah satu yang terkenal sampai sekarang Paswara 1900. Apa itu? Tentang pewarisan menurut hukum adat Bali. Iya. Oh itu diatur dalam Paswara 1900. Dibuat tanggal rasanya 15 ya. 15 itu Januari 1900. Oke. Sehingga dikenal dengan sebutan Paswara 1900. Yang sebenarnya isinya tentang pewarisan. Hukum pewarisan gitu ya? Iya. Oke. Nah sebelum ke sana dulu nih Prof. Saya tertarik. Nah, itu nanti. Saya tertarik nih ingin melihat istilah-istilah tadi karena ini yang sering kita dengar hari ini dan mewarnailah desa adat, Banjar adat, kemudian MUDA, MUDP dan sebagainya. MDA ya. Nah, waktu Prof Wisnu masih aktif di sana namanya MDP. Ya. Majelis Desa Pekraman. Ya, benar. Sekarang MDA. Ya, benar. Jadi ingat ya, Prof ya. Ya, ingat ya, Prof Wisnu pernah di sana. Itu awal itu. Ya. Kita kan sering bergeraknya di awal. Terus silakan. Saya ingin tahu nih, sekarang tadi ada istilah dreste. Ya. Belum lagi saya ingin tahu nanti tentang hubungan antara ada tradisi, ada adat, ada budaya gitu. Itu satu. Kita mulai sekarang ada istilah-istilah tadi ya. Biar kita punya pemahaman gitu. Ada dreste, ada sukat ya, yang 5 tadi itu. Ada dreste, ada aweg, ada Praram, ada tunggul, ada paswara. Paswara. Nah, terhadap 5 ini gimana tuh? Apa makna dari masing-masing istilah itu? Dalam konteks nanti kita bicara hukum adatnya gitu. Ya. Sekarang bentuknya dulu. Ya. Bentuknya ini bisa dibagi 2 ya. Kemana ini? Ke sana ya. Ya. Itu. Anggaplah ini paswara.
Sudah itu yang lainnya Dreste, Gawe, Berarem, Geguat itu di sini. Tunggul lagi satu. Tunggul. Ini pada umumnya tidak tertulis. Kalau ini tertulis. Yang Paswara ada. Ya. Karena dia keputusan raja atau penguasa ketika itu. Iya. Berarti Paswara itu adalah sesuatu yang ditulis. Ya. Paswara Asta Negara. 8 kerajaan di Bali membuat kesepakatan tentang ngejuk maling itu. Artinya Paswara itu boleh disepadankan dengan aturan ya. Ya. Peraturan lah gitu ya. Kalau sekarang SK lah. Ya, sejenis. Sejenis ya. Kalau itu dikategorikan sebagai aturan, yang lainnya ini keteraturan. Karena aturannya tidak jelas, tetapi bisa membuat keteraturan. Ini dia. Geguat itu belum tentu tertulis. Gitu ya. Dreste juga enggak. Kalau Dreste ya kebiasaan kan Dreste itu. Nah, terus ini keteraturan itu. Ini wujudnya tidak jelas, tetapi dapat membuat kejelasan perilaku. Ini. Ya. Ini bisa panjang ini ceritanya, bisa dikaitkan dengan metode penelitian hukum. Ini ramai ini. Antara aturan dengan keteraturan. Oke, berarti kalau yang 4 itu katakan 6 ya. Kan 6 ya. Termasuk yang terakhir itu tunggul itu. Itu, nah sekarang kan sering orang bilang, oh ini awig-awig gitu. Oh ini perarem. Apa lalu gimana posisinya dalam konteks? Nah, kalau kembali ke sini ya. Kalau Paswara enggak usah. Karena ini jelas, bentuknya jelas, yang membuat jelas. Ini yang tidak jelas, yang bentuknya kan tidak tertulis. Yang membuat juga tidak jelas. Karena banyak hal dari keteraturan itu disepakati secara diam-diam. Ada juga disepakati secara terang-terangan. Kesepakatan terang-terangan artinya disepakati dalam suatu pertemuan, dalam suatu paruman, dalam suatu pesangkepan, atau apapun namanya. Itu namanya kesepakatan terang-terangan. Gitu. Sesudah disepakati, tidak jelas bentuknya, kalimatnya juga tidak karuan, tetapi ditaati oleh pihak yang bersepakat, termasuk orang-orang di sekitar yang bersepakat. Yang bersepakat kepala keluarganya, istri, anak, sampai cucunya taat. Gitu. Nah, sekarang ada kesepakatan secara diam-diam. Contohnya, kalau zaman dulu ada perbedaan adat kebiasaan kapan menggunakan telur untuk kepentingan upacara, kapan memotong ayam, kapan memotong bebek, kapan memotong babi. Kalau hanya menggunakan telur, yang terlibat sebatas ini. Kalau ayam lebih luas lagi. Kalau bebek lebih luas lagi. Dan tidak ada keluarga yang berani nampah celeng tanpa ngundang banyak. Oh gitu. Ya, gitu. Ini tidak jelas aturan. Ini tidak jelas kapan disepakati. Gitu. Jangan-jangan itu jelas gitu, tetapi menjadi tidak jelas bagi mereka yang tidak tahu bahwa ada kesepakatan itu gitu. Kan itu yang terjadi sering. Terlepas dari tahu dan tidak tahu, yang jelas mereka taat melaksanakannya. Itulah yang disebut sebagai keteraturan. Nah, gitu. Nah, kalau ada sekarang perarem misalnya atau awig-awig gitu.
Sekarang baru ke sana. Sekarang ya. Itu kerancuan seperti ini bukan bertahun-tahun yang dilewati oleh masyarakat. Bukan berpuluh-puluh tahun, tetapi mungkin beratus-ratus tahun. Berabad-abad lah ya. Ya, itu. Tetapi karena pada zaman itu orang taat asas, itu tidak taat aturan, maka tidak pernah ada persoalan. Apa beda taat asas dengan taat aturan? Taat aturan yang ditanya ada aturannya apa tidak. Oh gitu. Ya. Apa dasar hukumnya? Ya, sudah itu. Kalau Prof. Wisnu bilang saya punya utang di Prof. Wisnu, mana buktinya? Padahal saja utang tuh. Nah, itu. Tetapi kalau orang taat asas, mengakui, tidak tanya bukti. Kalau pernah pinjam uang berarti punya utang, harus dibayar. Zaman dulu rata-rata orang taat asas. Kalau merasa meminjam, dikembalikan. Kalau merasa membeli, dibayar. Kalau tidak merasa punya, jangan ngambil. Kan? Iya. Sehingga orang dulu bilang naruh barang aman-aman aja. Aman. Kalau sekarang orang taat aturan. Kalau tidak jelas aturannya, berarti boleh. Ya. Kalau dilihat dari segi norma, lebih kuat taat asas apa taat aturan? Asas itu di atas norma. Norma itu dibuat berdasarkan asas. Kalau ada norma bertentangan dengan asas, normanya diubah. Disesuaikan dengan asas. Ya, benar. Nah, agak terganggu ini dengan asas ini. Gitu. Tapi ini harus satu-satu nih, Bro. Bukan ini sampai di mana gitu? Sampai di awal-awal dan praram. Jadi kerancuan ini berlangsung cukup lama. Baru kipit-kipit. Nah, kipit-kipit itu bahasa Indonesianya apa ya? Kisik-kisik. Baru kipit-kipit mulai ada tanda-tanda bahwa yang satu dengan yang lain itu berbeda. Itu sekitar tahun 1986. 1986. Oh, jauh banget ini. Ya. Ini udah merdeka nih. Ya. Kan memang tidak ada yang ngurus. Adat itu memang lambat pengurusannya, perhatian masyarakat terhadap adat. Kalau agama Hindu itu mulai ada perhatian sekitar tahun 50-an. 56, 57 kan, dibentuk Parisade kan. Itu ya. Adatnya kan tidak karang-karang. Iya. Nah, ada yang ngurus. Itu. Sesudah itu entah siapa yang memberi pawisik, hasilnya pemerintah ikut. Sesudah itu baru ada perda tentang desa adat pertama 1986. Jadi perda itu dasarnya. Iya. Artinya perda itu bentuk pengurusan terhadap adat itu ya. Perhatian itu kan harus diwujudkan dalam bentuk regulasi. Aturan. Ya. Gitu. Dasarnya gitu. Iya. Perhatian sangat serius. Nah, kalau regulasinya tidak jelas. Iya. Nah, sebelum itu memang sudah ada, tetapi hanya SK Gubernur. SK Gubernur. Tahun? Kira-kira? Saya minta maaf tahunnya. Gitu. Itu mulai pembentukan MPLA, Majelis BPPLA. Ya. Itu kan? Itu boleh juga disebut sebagai perhatian, ya. Cuman kan kekuatannya, peraturan ya. Nah, itu. Peraturan gubernur dengan perda itu beda kan. Nah, kenapa itu dianggap sebagai tonggak penting dalam rangka mencari rumusan yang lebih mendekati kepastian untuk mengetahui perbedaan mana hukum adat Bali, mana aweg-aweg, mana praram kan? Pada saat itulah mulai tampak tanda-tanda bahwa hukum adat Bali itu berlaku di seluruh Bali. Walaupun tidak jelas mana hukumnya. Aweng-aweng itu
lebih tinggi dari berarem. Karena hal-hal yang tidak jelas dalam awek-awek dijelaskan lebih lanjut dalam berarem. Berarem itu semacam peraturan pemerintah jadi. Peraturan pelaksana lah. Ya. Dari awek-awek ya. Ya, namanya berarem penyacah. Menjelaskan lebih lanjut ketentuan yang tidak jelas dalam awek-awek. Tetapi yang mengerti itu paling banter aktivis-aktivis MPLA dan BPPLA yang ada di kabupaten. Aktivis-aktivisnya? Ya, kalau yang lainnya ya hukum adat Bali itu awek-awek itu berarem. Kan ada narungu. Karena podcast seperti ini juga belum ada kan. Tempat menjelaskan, mensosialisasikan persoalan-persoalan sukil. Sukil itu artinya apa? Mendetail, mendetail dan mendalam gitulah ya. Enak ngomongnya kalau yang mengantarkan guru besar. Udah dari 86 sekarang. Udah ada hukum, ada perda kan gitu ya. Ya. Kemudian ini aturannya, kita belum bicara lembaganya nih nanti. Kita bicara kerennya itu kan constitutional building. Wah, nanti baru bicara institutional buildingnya gitu. Oke. Nah, lanjut Prof. Ya sesudah itu kan Perda 3 2001. Ya. Perda 3 2001 kan yang desa Pekraman itu berubah dia jadi desa. Awalnya desa adat, berubah jadi desa Pekraman. Nah, kalau dibaca, kalau dibandingkan Perda itu banyak yang lucu. Lucunya di mana tuh? Kan belum ada ilmu perundang-undangan tahun 86. Ya sesuka hati aja. Teman-teman hati. Tapi kan dalam bahasa orang hukum kan begitu. Lebih baik ada aturan walaupun tidak baik lah daripada tidak ada aturan. Jadi barbarian. Karena pengaruh dari ilmu perundang-undangan itu, legal drafting itu kan. Dia kan bukan ahlinya. Penyusunan legal draftingnya ya. Bukan, ilmunya juga enggak. Kan bukan bidang. Tetapi karena kita latar belakangnya sarjana hukum, kan dapatlah mata kuliah legal drafting gitu. Bedi. Sudah itu ilmu yang tipis, yang sedikit itu dicoba-coba masukkan. Iya, dicocokkan dengan dua perda itu. Ya ketawa-ketawa aja. Karena memang jauh dari tata cara membuat peraturan perundang-undangan. Beda dengan Perda Provinsi Bali nomor 3 2001 itu. Yang terbaru ya. Bukan. Yang desa Pekraman itu. Iya. Beda. Beda lagi dengan Perda 4 2019 ya. Ya. Yang tidak mengatakan yang terakhir lebih baik dari yang pertama. Tapi berbeda. Yang pertama beda dengan yang kedua dan yang terakhir. Dari sisi ilmu legal draftingnya. Yes. Ya, pokoknya lu. Kalau pengantar acaranya lu bisa halu. Iya kan? Kan ada ilmu legal draftingnya, tetapi kan beda ilmu legal draftingnya dengan substansi dari yang diatur kan begitu, Bro? Lebih beda lagi bila kita lihat implementasinya. Beda lagi. Karena seperti tadi, pada zaman itu orang taat asas. Pada zaman sekarang orang taat aturan. Kalau tidak diatur berarti tadi gitu.
Itu yang konyol. Itu yang konyol. Padahal aturan tidak menjangkau keseluruhan aspek kehidupan. Tidak, itulah pentingnya kita memahami adat. Itu pentingnya. Iya. Karena aturan itu hanya sebagian kecil. Dari apa itu? Kehidupan ya. Iya. Belum lagi yang selalu berproses dan selalu berubah. Kan begitu. Itu kan sebabnya dalam kehidupan bernegara ada adat, namanya konvensi. Dalam kehidupan politik ada adat, namanya fatsun. Dalam kehidupan desa adat ada adat, namanya aweg-aweg tidak tertulis. Berarti, namanya derste. Enggak, sekarang kan aweg-aweg itu tertulis, Bro. Sebab sama saja aturan tertulis tapi sebagian. Tidak mungkin menulis keseluruhan aktivitas. Itu artinya ketika tidak tertulis, sah dia sebagai sebuah pengaturan. Mungkin sah dan tidak bisa dilihat dari sah dan tidak sah ya. Tetapi tetap mesti dilihat dari segi penghormatan terhadap ketentuan itu. Tradisi misalnya. Ya, yang apabila sudah dihormati, yang berarti ditaati, berarti kan diterima. Iya. Persoalan sah dan tidak sah itu kaitannya kan rasa itu ya. Iya, apalagi dikaitkan dengan demokrasi, tidak nyambung. Iya. Belum tentu yang sah itu ditaati dan dihormati. Seperti halnya yang tidak jelas keabsahannya kan belum tentu. Nah, jangan dibenjangan ke bahas nanti kita simpan dulu nih, kita simpan dulu. Ini kita mau ngungkap ini akar-akarnya dulu nih. Ketika kita bicara adat kan. Nah, saya tadi sudah sempat nanya ini, Bro. Masih tertunda. Kita juga mengenal istilah tradisi, adat, budaya. Kan itu. Katanya pilar kekuatan masyarakat Bali itu ada pada 4 hal. Tradisi, kuat dengan tradisi, kuat dengan adat, kuat dengan budaya, kuat dengan agama. Agama itu tentu yang dimaksud adalah Hindu. Apa korelasinya ini? Kaitannya kemudian dengan adat dan hukum adat yang selalu dinamis. Ini hal ini sudah diingatkan oleh ahli agama, tokoh agama atau aktivis agama. Ketika merancang buku agama Hindu yang pertama, yang yang menyebar atau apa? Gimana caranya? Buku Upadesa itu. Iya. Sebelum itu buku agama itu kan terlalu tinggi. Saya senang sekali baca itu waktu SD. Diturunkan menjadi Upadesa. Dan cara menyajikan juga di Upadesa itu kan dalam bentuk cerita. Dan saya sekarang saya nggak lihat ya buku itu. Ada. Masih ada ya? Ada. Mestinya itu yang mestinya diproduksi banyak gitu, khususnya anak-anak kita ini. Kalau dulu saya senang gitu baca Upadesa, jadi cepat paham gitu. Nah, di sana ada ungkapan Tatwa, Susila, Etika. Etikanya Susila. Tatwa, Tatwa, etika, upacara. Sudah itu dia diumpamakan seperti telur. Tatwanya kuningnya telur. Iya. Lalu susilanya putihnya telur. Upacaranya kulitnya, cangkangnya. Cangkang atau apa? Kulit telur ya. Tradisi, budaya dan lain sebagainya di sini tempatnya. Di kulit ini. Di kulit. Ya. Makanya jangan heran kalau satu desa agak berbeda dengan desa yang lainnya. Satu tempat
Berbeda. Belum tentu sama dengan tempat yang lainnya. Karena memang posisinya dia di sini. Gitu. Kita aja beda baju. Di bajunya. Ya. Termasuk baju juga membedakan kita sedang jadi apa nih. Iya, gitu kan. Nah, kalau udang poleng ini juga beda. Nah, itu apa namanya? Artinya ya. Iya, cara memahami lah. Iya, adat, budaya, apalagi geguat dan lain sebagainya, dia yang di luar. Kalau Tiang biasanya membahasakan itu ini yang memagari, memagari etika dan tato. Itu. Tanpa ini kan seperti nggak terawat nanti. Iya. Apa saja boleh gitu ya. Kalau bicara apa mana lebih penting ini. Nggak bisa kita katakan tato loh penting dari ini, pagar itu juga tidak. Kulit ini penting. Tidak main-main. Gitu. Karena kalau telur itu sudah kehilangan kulit, dia bisa bisa jadi telur ceplok, telur mata sapi, bisa jadi omelet gitu. Iya. Kurang lebih. Iya. Aduh, seneng ngobrol sama Prof ini, Prof. Jadi gini aja lah. Ini kayaknya saya belum puas nih, Prof. Karena belum puas, nanti kita akan ngobrol lagi nih. Ya, hari ini kita sudah dapat pencerahan yang luar biasa. Paling tidak akar-akarnya kita sudah mulai tahu lah gitu ya. Apa itu adat, apa itu hukum adat, apa itu budaya, gimana kaitannya dengan yang tertulis dan tidak tertulis. Dan kita bicara adat mungkin tahu awalnya tidak tahu ujungnya gitu. Dan oleh karenanya kita tahu sebaliknya. Tahu sebaliknya ya. Nanti kita akan coba ramu ini, Prof. Kalau Prof nggak keberatan, kita akan buat dan undang Prof secara berseri. Sahabat Weekend setuju apa tidak? Kita hadirkan Prof Windia untuk kita kupas ya satu persatu tentang adat Bali. Karena bagaimanapun kita sebagai umat manusia khususnya yang ada di Bali, baik warga Bali maupun bukan Bali, ya kalau sudah mengerti adat, orang bilang, oh ini orang beradat gitu. Daripada nanti dikatakan tidak tahu adat gitu kan, repot ya. Repot itu kan. Jadi untuk kali ini kita cukupkan dulu. Nanti kita akan ketemu lagi dalam seri berikutnya dengan Prof Windia. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih Prof Windia sudah hadir. Mudah-mudahan kita ketemu lagi dalam tema yang lain, tentu masih bicara tentang adat. Mudah-mudahan ada manfaatnya sahabat Weekend semua. Terima kasih dan bye-bye.